Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawa sebuah kisah misteri dengan judul Horor Hantu Tanpa Kepala. Selamat menikmati. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Salah satu tugas kita memang berdoa, karena seringkali kita harus sadar, ada yang maha kuasa dan pada hakikatnya kita tidaklah berdaya. Garut 1983. Kampungku begitu asri, berada di ketinggian dan kabut yang sering turun membuat suasana menjadi dingin dan menenangkan. Setiap kali ke Bandung atau ke Jakarta, kerinduan pada kampung halaman seringkali menyapa. Karena keindahannya yang bagiku adalah salah satu anugerah besar dalam kehidupanku. Namaku Asep dan umurku 22 tahun. Sehari-hari kegiatanku adalah membantu ayah di lahan kopi. Dulunya aku sangat tertarik tinggal di kota. Tapi setelah beberapa kali mencoba bekerja serabutan di Bandung atau Jakarta, rasanya tinggal di kampung dengan segala ketenangan dan kesederhanaan tetaplah jauh lebih menyenangkan. Apalagi suasana ramah tamah antar warga yang tentu sulit kudapatkan di kota. Tapi hari itu ketenangan kami terusik. Mang Jaka, tetanggaku, lari sambil berteriak tak lama setelah berangkat ke kebun. Dia menceritakan bahwa ada mayat tak jauh dari kebun kopinya. Sontak, kabar itu menggemparkan kampung kami. Beberapa warga dan sesepuh diajak berangkat ke sana. Aku yang ketika itu menunggui ibuku yang sakit tak ikut serta. Hanya ayahku yang juga penasaran dan berangkat bersama beberapa tetangga. Ternyata, menurut banyak orang, kemungkinan besar mayat itu adalah korban Petrus atau penembakan misterius. Sebuah operasi yang konon dilakukan intelijen untuk pembersihan terhadap preman dan semacamnya. Petrus memang seringkali kami dengar, karena berita itu memang heboh di mana-mana zaman itu. Tapi, menjadi tempat pembuangan korban penembakan baru kali ini terjadi di kampung kami yang selama ini asri dan damai. Itu pun kalau memang perkiraan warga benar, bahwa jenazah itu adalah korban Petrus. Aku sendiri tak melihat kondisi jenazah itu. Tapi yang santer terdengar adalah kondisi mayat sangat memprihatinkan. Dan ada di dalam karung waktu pertama kali warga melihat ke sana. Dari kondisi jenazah ketika ditemukan dan dirangkai dengan banyak cerita yang beredar, rasanya semua warga sepakat. Itu adalah korban Petrus. Walau kepastiannya juga tak bisa dijamin. Prosesi pengurusan jenazah pun dilakukan, dipimpin oleh para sesepuh kampung. Pekuburan di kampungku menjadi sangat ramai. Rata-rata warga terlihat sekali merasa iba. Jenazah yang entah itu siapa harus dimakamkan di kampungku tanpa kami semua tahu dia sebenarnya berasal dari mana. Kata Mang Jaka, tak ada satupun warga yang mengenali jenazah itu. Artinya, tentu saja dia adalah orang jauh. Akhirnya, kejadian itu menjadi bahan perbincangan di mana-mana. Ternyata memang sangat berbeda rasanya. Hanya mendengar berita tentang korban Petrus yang dibuang di tempat-tempat tak jelas dengan mengalami sendiri di kampung kami. Bahkan, warga menjadi khawatir berangkat ke kebun. Bayangan kejadian itu begitu mengganggu aktivitas kami. Suasana warga yang biasanya terlihat ceria setiap kali berangkat ke kebun menjadi jauh berbeda. Dan ada yang lebih mengerikan. Awalnya satu orang mengaku ditemui hantu di belakang rumahnya.
2 malam setelah penemuan mayat itu. Besok malamnya, beberapa warga lain juga mengaku mengalami hal yang sama. Dan semakin lama, semakin banyak yang mengaku ditemui hantu itu. Pendeknya, hantu itu meneror kampung kami. Yang lebih menegangkan adalah satu hal, bahwa hantu itu berwujud sesosok laki-laki tanpa kepala. Cerita menegangkan pertama datang dari Mang Jaka, salah satu sahabat ayahku, yang juga menjadi orang pertama yang menemukan mayat itu. Malam itu dia sakit perut dan segera menuju sungai yang tak jauh dari rumahnya, dengan membawa senter karena listrik memang belum masuk ke desa kami. Sebelum dia benar-benar selesai menuntaskan hajatnya, terdengar suara langkah kaki. Kata Mang Jaka, semua suara jangkrik dan hewan malam langsung terhenti saat itu. Mungkin mereka juga mendengar atau terganggu dengan langkah kaki yang makin lama di telinga Mang Jaka terdengar makin dekat. Bulu kuduknya merinding dan perasaannya berkata, dia tidak sedang sendiri di kegelapan malam itu. Mang Jaka kemudian mengitarkan cahaya senternya ke semua arah, bahkan ke atas ke beberapa pohon yang memang banyak di sana. Nihil, tak ada apapun yang dia lihat. Baru mengayunkan beberapa langkah menuju pulang, tiba-tiba ada sosok laki-laki yang berdiri tepat di hadapannya dan menghadang jalannya. Badannya tegap dan mungkin usianya sekitar 30 tahunan katanya. Berkaus putih bertuliskan merek sebuah makanan ringan. Bercak darah terlihat menempel di beberapa bagian kaos itu. Celana panjangnya hitam dan kelihatan penuh tanah atau lumpur. Mang Jaka tiba-tiba teringat, penampilan itu persis dengan pakaian yang dipakai jenazah yang ditemukan 2 hari yang lalu. Mang Jaka tentu ketakutan. Selain sebagai orang pertama yang melihat mayat, dia memang adalah salah satu yang ikut mengangkat jenazah yang diduga sebagai korban Petrus itu, sampai proses pemakamannya. Laki-laki itu memegang karung putih lusuh di tangan kirinya. Karung yang juga terlihat sama seperti ketika jenazah ditemukan. Dan ini yang paling mengerikan. Tangan kanannya memegang kepalanya sendiri, yang berlumuran darah yang masih segar menetes. Mang Jaka tak bisa bergerak. Tangan dan kakinya seperti terkunci tiba-tiba. Bahkan, kata Mang Jaka, tangannya gemetar sampai senter di tangannya terjatuh. Dia pun berhadap-hadapan dengan sosok tanpa kepala itu. Dan tidak ada senter di tangannya lagi. Baunya amis dan tiba-tiba dengan suara serak dia berteriak, "Kembalikan aku ke kampungku." Mang Jaka terbelalak dalam ketakutan. Katanya, bibir dan kepala sosok itu tak terlihat bergerak. Entah dari mana sumber suara itu. Mang Jaka pun berusaha mengingat semua doa yang tak satu pun berhasil dilafalkannya. Bahkan, tanpa malu-malu, Mang Jaka mengaku bahwa dia sampai kencing di celana. Sesaat kemudian, sosok itu berbalik. Kepala berlumur darah yang tadi dipegang, dimasukkannya ke dalam karung. Lalu, sosok itu perlahan menyeret karung dengan suara pilu yang amat menyeramkan. Mang Jaka baru bisa bergerak dan kemudian berlari setelah sosok tanpa kepala itu benar-benar lenyap dari pandangannya. Keesokan paginya, dengan penuh semangat, Mang Jaka mengajak beberapa orang ke sana. Aku ikut bersama ayahku. Di titik di mana dia mengaku didatangi sosok itu, dilingkarinya dengan batang kayu, seperti polisi yang sedang menandai tempat kejadian perkara. Di sana, Mang Jaka juga menceritakan bahwa sambil menyeret karung yang berisi kepalanya, sosok itu berjalan ke arah sungai. Katanya lagi, dia tak sempat memperhatikan
apakah kaki sosok itu menyentuh tanah karena suasana yang gelap. Malam harinya, cerita lain datang dari Teh Mimin yang rumahnya di depan pos kamling. Sekitar jam 8 malam, anaknya yang baru berusia 2 tahun berteriak sambil menunjuk-nunjuk pos kamling. Dengan bahasa yang belum terlalu jelas, anaknya berkata bahwa dia melihat orang duduk di sana, yang lagi-lagi tanpa kepala. Mila, anak kecil itu, bahkan sampai sakit. Suhu badannya panas. Dan karena Teh Mimin yakin hal itu karena dia melihat hantu tadi di pos kamling, dia membawa Mila ke Pak Kholil, seorang guru ngaji di kampung kami. Mila pun sembuh, tapi katanya masih sering menangis tiba-tiba di tengah malam. Dan seperti yang disarankan Pak Kholil, Mila diberi air putih yang sebelumnya dibacakan doa khusus oleh ayahnya. Aku pun tak luput dari teror hantu itu. Sore itu, ayah menyuruhku membeli baterai untuk senternya. Awalnya aku ke rumah Pak Cecep, tapi warungnya tutup. Terpaksa aku mengayuh sepeda ke warung Bu Saidah yang cukup jauh dari rumah. Sepulang dari sana, ada seorang laki-laki menghentikanku. Dengan sopan, dia menanyakan rumah kepala desa. Dia bertopi dan berkacamata hitam, sehingga tak terlalu jelas mukanya. Kumis tebalnya membuat kesan cukup menakutkan. Di tangan kanannya ada sebatang rokok yang sepertinya belum lama dibakar. Setelah ku jawab dan dia mengucapkan terima kasih, tiba-tiba laki-laki itu lenyap. Sesaat kemudian berganti menjadi sosok laki-laki yang juga tanpa kepala. Aku langsung kabur dan mengayuh sepedaku sekuat tenaga. Dengan nafas terengah, aku menceritakan itu pada ayahku. Ayah yang mendengar itu lalu menyarankan padaku untuk selalu berdoa, termasuk ketika mau bepergian kemana-mana. Kegiatan malam di kampung kami pun berubah. Biasanya, kami berkumpul di rumah Teh Mimin untuk menonton TV. Di kampungku memang hanya ada 2 orang yang mempunyai televisi, dan Teh Mimin adalah salah satunya. Kali ini, hanya ibu-ibu dan anak-anak yang memadati ruang tamu Teh Mimin untuk menonton TVRI. Tapi, yang laki-laki berkumpul di pos kamling membahas cerita-cerita hantu tanpa kepala yang beberapa hari meneror kampung kami. Di pos kamling itulah anak Teh Mimin juga pernah melihat penampakannya. Rata-rata semua hanya mengeluh tentang teror itu. Banyak yang mengatakan hantu itu hilang ketika ada suara orang yang mengaji. Tapi tak lama setelah suara mengaji berhenti, seringkali dia muncul lagi. Dan penampakannya selalu sama. Sesosok laki-laki tanpa kepala. Selain sosoknya yang tanpa kepala, semua warga yang mengaku pernah bertemu juga bercerita hal yang sama. Bahwa sosok itu selalu mengatakan, "Kembalikan aku ke kampungku." Aku mendengar orang-orang tua berkesimpulan sama. Kalau jenazah itu dikembalikan ke kampungnya, mungkin teror akan berakhir. Tapi tentu ada kendala besar, karena tak ada satupun yang tahu dari mana dia berasal. Di tengah-tengah obrolan menegangkan itu, datanglah Ujang, tetangga yang juga seusiaku. Dia terbirit-birit dan mengatakan bahwa dia juga ditemui hantu tanpa kepala itu di belakang rumahnya. Katanya, terdengar suara bahwa hantu itu minta dikembalikan ke kampungnya. Semua tentu makin tegang. Karena di mana-mana hantu itu selalu memelas dengan permintaan yang sama pada siapapun yang ditemuinya. Kemudian Ujang minta sebatang rokok pada Mang Jaka, membakarnya dan lalu pulang. Semua orang mungkin merasa wajar, tapi tidak dengan aku. Tadi sore Ujang ke rumah menemuiku. Katanya dia mau berangkat ke Bandung. Pamannya di sana sakit katanya. Dan firasatku mengatakan
ada sesuatu yang tidak wajar. Aku pun pamit ke ayah bahwa aku mau menyusul Ujang, sekaligus mencari informasi yang baru disampaikannya. Dan ternyata kekhawatiranku benar adanya. Bu Elis, ibunya Ujang, berkata bahwa Ujang sudah berangkat ke Bandung tadi menjelang maghrib. Rencana akan menginap 2 atau 3 malam di sana. Aku yang tak menceritakan bahwa Ujang baru saja datang ke pos kamling, langsung pamit pulang. Aku pun menyampaikan itu pada ayah, yang tentu juga sangat terkejut. Entah siapa sosok Ujang yang datang dan minta rokok tadi. Semua orang terbelalak mendengar ceritaku. Bahkan banyak yang terlihat saling pandang dan memandangi warga lain satu persatu. Mungkin mereka sama-sama khawatir. Jangan-jangan ada di antara kami yang berkumpul yang ternyata bukan manusia. Topik pun bertambah. Selain hantu tanpa kepala, juga tentang kedatangan Ujang yang terlihat wajar, tapi kemudian menjadi sebuah misteri baru. Setelah lama ngobrol dan saling berbagi cerita, sekitar jam 11 kami pun bubar dan pulang ke rumah masing-masing. Di rumah, ayahku bercerita bahwa teror hantu tanpa kepala harus dihentikan secepatnya. Tapi beliau justru bertanya padaku tentang usulan yang mungkin ada di kepalaku, yang hanya kujawab dengan sebuah gelengan yang penuh keraguan-raguan. Aku pun disuruh tidur karena besok pagi harus membantu ayah lagi di kebun. Cerita hantu itu pun terus membayangi pikiranku. Juga misteri tentang Ujang yang tadi sore pamit berangkat ke Bandung. Rasanya belum terlalu lama aku terbaring ketika terdengar ada suara gemuruh di belakang. Karena kamarku memang paling dekat dengan pintu belakang, tentu aku yang paling keras mendengar itu. Entah kenapa tak ada rasa takut di hatiku, walau otakku langsung menangkap kemungkinan yang menurutku paling besar, yaitu kedatangan hantu tanpa kepala. Dan benar saja, sesaat setelah pintu kubuka, sosok itu berdiri beberapa meter di depanku. Lagi-lagi tak ada rasa takut di hatiku. Aku bahkan entah kenapa langsung menghampiri setelah sosok itu melambaikan tangan memanggilku. Setelah aku tepat sampai di hadapannya, sosok itu memasang kepalanya. Perlahan kepala yang ditentengnya dari tadi diletakkan di atas lehernya. Wajahnya tertutup oleh banyak bercak darah, sehingga tetap tak terlalu jelas. Kedua matanya kemudian terbelalak, dan lalu menutup kembali. Dengan mata terpejam, mulutnya mulai terbuka. Dan dia mengucapkan itu lagi. Kembalikan aku ke kampungku. Tak banyak yang bisa kulakukan, hanya menatapnya dengan sedih, dan aku merasa seperti tenggelam dalam suasana yang penuh iba. Mulai terbayang di benakku, bagaimana perasaan keluarga yang ditinggalkannya, yang tentu tak tahu jasadnya ada di mana. Matanya lalu tiba-tiba terbuka lagi. Kami pun saling berpandangan, dan sangat dekat. Perlahan, seperti ada angin sepoi-sepoi yang menyapu tubuhku, bersama udara dingin yang terasa menusuk tulang. Keheningan malam itu menjadi saksi pertemuan kami yang beda dunia. Ada kejadian mengerikan lagi setelah itu. Kedua tangannya memegang kuat kepalanya, lalu diputar dan dilepaskannya. Kemudian dimasukkan lagi ke dalam karung. Sosok itu berbalik, berjalan pergi sambil menyeret karung, dan lalu menghilang di telan kegelapan. Tiba-tiba rasa takutku baru muncul. Aku baru tersadar, yang kutemui barusan adalah sosok hantu tanpa kepala yang meneror kampung kami selama ini. Aku pun berlari kembali ke rumah,
Dan sesampai di sana, aku disambut teriakan ibuku yang menjerit sangat keras. Aku yang sangat terkejut dan penasaran langsung menuju kamar ibu. Ternyata bapakku terbaring tak berdaya, bernafas sangat tersengal di samping ibu yang menangis sesenggukan. Aku kemudian berlari menuju rumah Pak Kholil dan berpapasan dengan banyak tetangga yang juga bergegas menuju rumahku. Dengan panik, ku ketuk pintu rumahnya dan aku langsung menceritakan kondisi ayahku. Tanpa membuang waktu, Pak Kholil langsung bergegas pula menuju ke rumah. Aku mengiringinya sambil berlari. Sesampai di rumah, aku dihadang oleh kabar yang memang sangat kukhawatirkan. Ayahku baru saja meninggal dunia. Sontak tangisku tak terbendung. Ku terobos kerumunan itu untuk mencari ibuku, demi menenggelamkan tubuh layuku dalam dekapannya. Kami pun menangis terharu sambil berpelukan. Tak terhitung berapa tangan yang mengelus punggung dan bahuku sambil mengucapkan kalimat-kalimat penguatan, bahwa ini adalah ujian dan kami harus bersabar. Walaupun aku yakin siapapun mereka tak akan bisa tegar dalam kondisi seperti ini. Ibu melepaskan pelukannya lalu menggenggam tangan ayah yang sudah terbujur kaku. Aku juga bersimpuh di sana dengan segala kegalauan di hatiku. Air mataku semakin deras sampai kurasakan pusing dan tak sadarkan diri. Sesaat kemudian kurasakan pipiku dicubit dengan kuat. Setelah kubuka mata, ternyata itu adalah ibuku. Dan ternyata juga semua yang baru saja kualami hanya mimpi belaka. Rasa syukurku tak terbendung ketika melihat ayahku sedang pulas tertidur. Aku kemudian menceritakan semua kejadian dalam mimpi pada ibuku. Ibu hanya tersenyum dan kemudian menanyakan sesuatu dengan sangat yakin. Kamu pasti belum sholat Isya kan? Aku mengangguk dan terkejut, karena apa yang dikatakan ibu memang benar. Aku pun melangkah ke kamar mandi, berwudu dan lalu sholat Isya. Kulihat jam dinding, jam 2:17. Setelah berjuang cukup lama dan terus membaca doa, aku pun tertidur lagi. Syukurnya tak ada mimpi apapun yang kualami hingga subuh tiba. Paginya ayah mengajakku rapat di rumah Pak Kholil. Topiknya jelas, yaitu tentang teror hantu tanpa kepala yang selama ini mengganggu kampung kami. Di sana aku hanya sebagai pendengar, sambil menyaksikan para orang tua serius membahas langkah-langkah terbaik. Karena teror itu semakin lama semakin menakutkan. Salah satu warga bercerita bahwa Mbah Juriah, neneknya yang sudah sangat renta, tadi malam ditemui juga oleh hantu itu. Kejadiannya mirip seperti yang kualami dalam mimpi. Pintu belakangnya diketuk dan setelah dibuka, ada hantu itu. Sesosok laki-laki tanpa kepala. Kata Mbah Juriah, sosok itu juga mengatakan kalimat yang sama. Dia minta dikembalikan ke kampung halamannya. Karena ketakutan, Mbah Juriah lari dan lalu kakinya tersandung. Cucunya yang bercerita menemukan Mbah Juriah tergolek pingsan di dekat pintu belakang rumahnya. Untungnya dia segera dibawa masuk dan sadar tak lama kemudian. Banyak warga lain yang juga menceritakan pengalaman-pengalaman yang mereka alami. Semua intinya sama. Sosok itu datang tanpa kepala dan minta tolong dikembalikan ke kampungnya. Sebuah permintaan yang tidak bisa kami turuti, karena tak ada satu warga pun yang tahu dia siapa dan berasal dari mana. Setelah berdiskusi beberapa lama, Pak Kholil membacakan hasil kesimpulan dari rapat itu. Pertama, siapapun warga yang mendapat informasi tentang identitas dan alamat jenazah itu, agar segera memberitahukan kepadanya.
atau bisa juga ke kepala dusun kami. Karena tadi semua sepakat, kalau memang memungkinkan dan dengan informasi yang jelas, jenazah itu memang harus dikembalikan pada keluarganya. Itu bisa jadi sebuah solusi yang akan menghentikan teror. Yang kedua, semua warga disarankan mengaji di rumah masing-masing, terutama di malam hari. Kalau bisa, dengan bergantian. Jadi misalnya suami mengaji, istrinya istirahat. Lalu dilanjutkan istrinya ketika suaminya yang istirahat. Dan begitu seterusnya bersama anggota keluarga yang lain. Karena menurut pengalaman warga, teror itu selalu berhenti ketika ada suara orang mengaji. Tapi muncul lagi tak lama setelah mereka berhenti. Pak Khalil sangat menekankan di malam hari. Karena walaupun pernah terdengar, gangguan di siang hari memang cukup jarang. Selain itu, siang hari memang tetap harus dimanfaatkan warga untuk bekerja. Kalau menurut istilah Mang Jaka, hantu ini sangat kuat, sehingga kemunculannya terlalu sering dan susah diusir. Rapat hampir berakhir ketika tiba-tiba terdengar kabar duka lagi. Ujang, yang kemarin datang minta rokok pada Mang Jaka di pos Kamling, mengalami kecelakaan dan meninggal di Bandung, di dekat rumah pamannya. Katanya, ketika itu dia bersepeda motor karena disuruh pamannya membeli obat di apotik. Kampung kami pun semakin tak tenang. Belum usai kabar teror hantu tanpa kepala, kini datang lagi kabar duka meninggalnya Ujang. Sekaligus sebuah misteri yang juga mengiringinya. Siapa sosok menyerupai Ujang yang sempat minta rokok ke Mang Jaka di depan mata kami semua di pos Kamling beberapa hari yang lalu? Sore harinya jenazah Ujang datang dengan mobil jenazah dari rumah sakit di Bandung. Suara sirinenya terdengar sangat menyayat hati, dan warga berkerumun di rumahnya. Tentu banyak tangis yang menyambut kedatangannya. Ujang memang terkenal sebagai pemuda yang baik, ramah, dan tidak pernah macam-macam. Malam harinya setelah maghrib, ayahku tahlilan ke sana. Sepulang dari tahlilan, ayah membawa kabar bahwa Bu Yeyen, ibunya Ujang, mengalami mimpi malam sebelum kejadian meninggalnya Ujang. Hantu tanpa kepala mendatangi rumahnya dan membawa Ujang berjalan keluar rumah. Bu Yeyen yang panik mengejar mereka berdua. Tapi Ujang dan sosok hantu tanpa kepala itu tak terlihat lagi. Ayah mengatakan padaku bahwa hantu itu tak mungkin bisa mencelakai atau menyakiti manusia. Tapi mimpi Bu Yeyen mungkin memang sebuah pertanda tentang meninggalnya Ujang. Kami pun tenggelam lagi dalam kesedihan. Selepas Isya, sesuai saran Pak Khalil, kami pun mengaji. Mulai dari aku, dilanjutkan oleh ayah, lalu ibuku. Dan itu kami lakukan sampai pagi tiba. Malam demi malam, kami lalui dengan kegiatan itu. Dan semua tetangga pasti juga melakukannya, karena itu sudah menjadi keputusan rapat. Setiap malam, suasana kampung kami jadi meriah. Alunan suara Al-Quran bersahutan di sana-sini. Sungguh, semuanya sangat menyejukkan. Dan selama seminggu, tak pernah terdengar lagi cerita tentang sosok hantu tanpa kepala yang meneror kampung kami. Tapi, suatu malam, aku mengalami mimpi. Entah masuk dari mana, tengah malam itu dia sudah berada di kamarku, dan entah sudah berapa lama dia di sana. Aku yang merasa terbangun dari tidur seperti diajak duduk dan ngobrol dengannya, walau sosok itu sama sekali tak mengucapkan apapun. Entah kenapa aku juga tak merasakan ketakutan sama sekali. Yang kurasakan justru adalah perasaan sedih karena kasihan atas apa yang dialaminya. Sosok itu duduk di depanku. Lalu dia mengambil kepalanya dari dalam karung yang dari tadi dipegangnya di tangan kiri. Perlahan, kepala itu diletakkan di atas lehernya. Tak ada yang diucapkan.
Hanya bibirnya yang menyunggingkan senyum yang di mataku seperti kecut dan penuh kesedihan. Wajahnya tetap tak terlihat jelas, karena tertutup oleh banyaknya bercak darah. Setelah senyum kesedihan itu, dia pun tiba-tiba menghilang dari hadapanku. Aku pun terbangun dan masih kudengar suara ibu mengaji dari kamarnya. Artinya, pagi mungkin tak lama lagi akan tiba. Karena setiap malam giliran ibuku mengaji adalah setelah jam 2. Aku pun bangkit dan melangkahkan kakiku ke kamar mandi. Sambil berjalan, tiba-tiba air mataku menetes. Ada kesedihan yang amat sangat di hatiku. Rasanya, aku ingin mewakili semua warga untuk meminta maaf pada sosok itu. Karena kami semua tak bisa membantu memulangkan jenazahnya ke keluarga dan kampung halamannya, yang entah ada di mana. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, horor hantu tanpa kepala. Semoga kisah-kisah misteri kami cukup menemani dan menghibur sahabat-sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penuturan atau pemilihan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.